Selanjutnya kita akan membahas soal latihan pajak PPh Badan di sebuah perusahaan PT Bintaro, yang mana soal latihan ini sudah Ibu share di Google Classroom Administrasi Pajak, dan silahkan untuk di-print atau dicatat. Ini adalah data identitas dari PT Bintaro, mulai dari si pemilik modal dan susunan direksinya. Di bawah ini merupakan data keuangan PT Bintaro untuk tahun berakhir per 31 Desember 2018. Mulai dari pendapatannya dan beban operasi. Yang akan kita bahas nanti yaitu untuk menentukan pendapatan dan beban operasi yang mana yang diakui di perpajakan. Setelah dilakukan pengecekan terhadap PPh Badan PT Bintaro sebelumnya, ternyata terdapat beberapa pengakuan pendapatan dan beban yang berbeda oleh aturan perpajakan, sehingga perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal. Berikut ini adalah penyebab terjadinya perbedaan tersebut. Terus gimana Bu caranya kita mengetahui bahwa perusahaan tersebut harus melakukan rekonsiliasi fiskal atau tidak? Rekonsiliasi fiskal ini kan terjadi karena adanya ataupun terdapat beberapa pengakuan pendapatan dan beban yang berbeda. Ada yang diakui oleh aturan perpajakan dan ada juga yang tidak diakui, begitu. Kalau untuk anak sekolah itu soal kan sudah disediakan. Jadi yang diketahui juga sudah disediakan. Jadi anak-anak ibu tinggal mengikuti arahan dari soalnya. Apa yang diminta soalnya? Nah, ini adalah data pembukaan perusahaan PT Bintaro. Jadi info yang di sini itu untuk melengkapi data pendapatan dan beban yang sudah ditampilkan di sini. Jadi kita perhatikan di sini. Di sini kita disuruh soalnya ini yaitu untuk mencari rekonsiliasi fiskal. Sebelumnya Ibu sudah menjelaskan tentang rekonsiliasi fiskal ini di Google Classroom, juga sudah Ibu buat materinya dan juga sudah Ibu jelaskan di PowerPoint. Jadi rekonsiliasi fiskal ini terjadi karena adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan beban dari suatu perusahaan dengan aturan perpajakan. Jadi di sini kita harus menganalisis rekonsiliasi fiskal ini. Kan rekonsiliasi fiskal ini ada dibagi dua. Koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Jadi koreksi fiskal positif ini yaitu penyesuaian yang ataupun pencocokan yang mengakibatkan si laba perusahaan bertambah dan beban di perpajakan itu berkurang, atau yang dianggap beban oleh perusahaan ternyata tidak diakui oleh perpajakan, seperti itu. Jadi kalau dia koreksi fiskal negatif, penyesuaian atau pencocokan yang mengakibatkan pengurangan laba di perusahaan dan penambahan beban di perpajakan. Jadi beban kita bertambah di perpajakan. Ya. Jadi kita beranggapan pendapatan kita dari perusahaan tersebut adalah bentuk laba untuk perusahaan, ternyata dianggap beban oleh perpajakan, seperti itu. Jadi kebalikannya. Ya, jadi kita bahas yang poin A. Dalam biaya gaji terdapat biaya fasilitas menempati fasilitas apartemen yang dinikmati oleh direktur dibayar oleh perusahaan sebesar 4.800.000. Jadi sebesar 4.800.000 itu dari biaya gaji ya, itu diberikan ke direktur untuk menempati fasilitas apartemen. Jadi dia menempati fasilitas apartemen ini itu kan dipakai secara pribadi dan di perusahaan itu dianggap sebagai
pengeluaran ataupun beban dari perusahaan tersebut. Tetapi di aturan perpajakan itu tidak diakui. Jadi ini tidak diakui ya. 4.800.000 dari biaya gaji itu tidak diakui sebagai beban oleh perpajakan, tapi itu tetap masuk ke dalam laba perusahaan. Ini beban gaji. Dari beban gaji yang 81.400.000 ini katanya 4.800.000 itu untuk si direktur. Jadi dia masuk ke laba ya, karena tidak diakui sebagai beban oleh aturan perpajakan. Koreksi fiskal positif. Ini tandanya sudah Ibu buat sebelumnya. Selanjutnya poin B. Penghitungan penyusutan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Pada tahun sebelumnya wajib pajak menggunakan metode penyusutan garis lurus. Jadi penyusutan ini akan kita hitung berdasarkan umur ekonomis. Ini adalah perhitungan dari perusahaan, ya, komersial ini dari perusahaan. Untuk mencari fiskalnya kita menggunakan aturan ataupun ketentuan perpajakan. Jadi nanti akan kita sesuaikan dengan umur ekonomisnya dengan masa manfaat ini. Jadi kita skip dulu, nanti akan kita hitung di Microsoft Excel. Kita lanjut ke C. Di dalam beban perjalanan terdapat biaya tiket ke luar negeri atas nama istri dan anak dari Bapak Herman sebesar 20 juta. Nah, di sini di data keuangan PT Bintaro ada dia beban perjalanan sebesar 110 juta. Nah, dari 110 juta ini sudah dikeluarkan perusahaan sebesar 20 juta khusus untuk istri anak dari Bapak Herman. Ini kan juga kebutuhan pribadi mereka. Ini kan tidak ada hubungannya dengan perusahaan. Jadi, perpajakan tidak bisa mengakui yang 20 juta ini sebagai beban perusahaan, tetapi masuk ke dalam laba perusahaan. Maka laba perusahaan bertambah dan beban di perpajakannya berkurang. Ya, maka dia koreksi positif. Beban yang dianggap oleh si perusahaan tidak dianggap beban oleh si perpajakan. D. Beban gaji staf administrasi yang tidak ada buktinya sebesar 7 juta. Jadi ada sebesar 7 juta dari beban gaji. Ya, dari beban gaji ini keseluruhannya 80 juta 280.000. Jadi ada sebesar 7 juta yang enggak ada tanda buktinya, mungkin hilang atau apa ya kan. Nah, ini juga tidak diakui oleh perpajakan sebagai pengeluaran atau sebagai beban dari perusahaan. Dia masuk ke laba perusahaan. Jadi laba perusahaan bertambah, beban di perpajakan berkurang, makanya koreksi positif. Yang E, beban rekreasi karyawan adalah jalan-jalan ke Taman Impian Jaya Ancol sebesar 12 juta rupiah. Jadi kita lihat di datanya, beban rekreasi karyawan keseluruhannya adalah 12 juta. Jadi dari 12 juta ini telah dikeluarkan beban rekreasi sebesar 12 juta rupiah. Ya, jalan-jalannya ke Taman Ancol. Yang jalan-jalan ke Taman Ancol ini atau ya ke Taman Impian Jaya Ancol ini tidak diakui oleh perpajakan sebagai beban rekreasi karyawan, maka masuk ke laba perusahaan dan beban di perpajakan berkurang, maka dia koreksi positif.
Kemudian yang F, di dalam beban administrasi lain terdapat biaya sumbangan ke panti asuhan sebesar 2 juta. Jadi ini beban administrasi ke panti asuhan. Ternyata yang untuk ke panti asuhan ini tidak diakui oleh perpajakan. Tidak diakui, tapi memang tidak semuanya sumbangan itu tidak diakui. Jadi anak-anak ibu bisa melihat beban apa saja yang diakui oleh aturan perpajakan dan beban apa saja yang diakui oleh perpajakan di Undang-Undang 36 PPH tahun 2008 ya. Pasal 9. Jadi kita lihat ada biaya sumbangan, itu biaya sumbangan sosial itu diakui, dan untuk biaya sumbangan tadi ini jadi total beban administrasi lainnya itu ada 3.340. Perusahaan mengeluarkan biaya sumbangan sebesar 2 juta. Ini tidak diakui oleh perpajakan. Jadi masuk ke laba dan beban di perpajakan berkurang, jadi positif. Ya, koreksi positif. Yang G, dalam pendapatan sewa terdapat sewa bangunan dengan nilai net sebesar 20 juta yang sudah dikenakan pajak final. Jadi pendapatan itu adalah masuk ke laba, ya kan? Jadi kita lihat pendapatan sewa di perusahaan itu ada sebesar 70.820.000. Nah, ada 20 juta yang sudah dikenakan pajak final oleh aturan perpajakan. Jadi, dia adalah koreksi fiskal negatif. Nih, udah ada tandanya. Pendapatan bunga berasal dari bank dan merupakan nilai bersih setelah PPh final sebesar 8 juta. Pendapatan bunga sebesar 8 juta. Di data keuangan perusahaan sebesar 8 juta. Jadi, nih, berasal dari bank dan merupakan nilai bersih setelah PPh final. Ini juga udah kena PPh final. Jadi yang 8 juta tadi udah dipotong oleh aturan perpajakan, dia udah masuk ke beban. Jadi dia diakui oleh aturan perpajakan sebagai beban, bukan sebagai laba di perusahaan. Jadi labanya di perusahaan berkurang, beban di perpajakan bertambah. Oke. Jadi kita masuk ke poin yang C, yang B tadi, ini untuk mencari beban penyusutan berdasarkan ketentuan ini, ketentuan perpajakan, kita akan hitung di Microsoft Excel untuk penyusutan. Nih, ini dia tadi tabel yang ada di poin B tadi yang di soal, sudah Ibu pindahkan ke Microsoft Excel. Nah dia. Jadi yang pertama kita lihat kelompoknya, kelompok harta berwujud atau bukan bangunan. Jadi ini jelas harta berwujud ya. Gedung, kendaraan, mesin, peralatan, dan inventaris. Jadi cara menghitung fiskalnya ini yaitu dengan menganalisis umur ekonomisnya. Jadi kira-kira ke kelompok mana dia. Jadi untuk yang 25 tahun, jadi dia masuk ke kelompok 4. Nih, ini tandanya, tanda-tanda. Kita lihat. Jadi dia dikali 5%. 5% ya. Harga perolehan dikali 5%. Kemudian untuk umur ekonomisnya 10 tahun, dia masuk ke kelompok 2. Ini dia. Kelompok 2, nilai persentasenya yaitu 12,5. Jadi 12,5 dikali hasil perolehan. Ini dia hasil perolehan. D5. Dia berada di sel D5 ya. Kemudian untuk umur ekonomis 8 tahun tetap masuk ke kelompok 2, dikalikan dengan 12,5% dikali
harga perolehan, hasilnya 20 juta. Begitu seterusnya. Yang terakhir, dia masuk ke kelompok 1 dengan umur ekonomis 5 tahun. Ini. Jadi 25%. Nah, totalnya yaitu total fiskalnya, perhitungan fiskalnya 205 juta. Sementara di perusahaan menghitung 150 juta 400. Nah, berarti di sini beban kita bertambah sebesar 54 juta 600. Jadi kalau beban kita bertambah di fiskal ataupun di perpajakan dan laba kita berkurang di perusahaan, di komersial, berarti ini adalah koreksi fiskal negatif. Jadi yang untuk poin B itu adalah koreksi fiskal negatif. Nih, udah ada tandanya. Nah, kita lanjut untuk menghitung rekonsiliasi fiskalnya. Jadi, kalau kita ingin membuat tabel rekonsiliasi fiskal, tabel yang kita sediakan yaitu uraiannya, ya, di sini uraian akunnya, kemudian di sini komersial, yaitu data dari perusahaan. Ini penyesuaiannya yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Ini gunanya yaitu untuk menyesuaikan antara komersial dan fiskal jika ada terjadi perbedaan. Jadi ini kolom untuk fiskal ataupun perpajakan. Ya, ini keterangannya. Jadi di sini sudah diisi jawabannya. Jadi kita tinggal menganalisisnya saja. Jadi data-data yang ada tadi di soal sudah dipindahkan ke sini, mulai dari pendapatannya, kemudian beban operasi, dan juga pendapatannya. Di sini sudah masuk semua, ya. Jadi nanti tampilan Microsoft Excel ini juga sudah Ibu sediakan di Google Classroom. Silahkan di print untuk mempermudah pemahaman anak-anak Ibu. Soalnya dan jawabannya itu di print atau dicatat di selembar kertas atau di bukumu, ya, supaya bisa terlihat lebih jelas dan bisa untuk melatih, ya. Nah, untuk penjualan retur beban pokok penjualan sampai laba brutonya ini perhitungannya masih sama, tidak ada perbedaan, masih sama. Nah, yang terjadi rekonsiliasi fiskal itu yaitu di beban operasi dan pendapatannya. Nah, di sini di poin A tadi kita lihat dalam biaya gaji terdapat biaya fasilitas menempati fasilitas apartemen yang dimiliki oleh yang dinikmati oleh direktur dibayar oleh perusahaan sebesar 4,8 juta. Jadi ini yang menikmatinya adalah direktur. Ini merupakan kenikmatan yang dinikmati sendiri. Jadi itu tidak dimasukkan ke dalam, jadi itu tidak diakui oleh perpajakan sebagai beban. Jadi dia masuk ke koreksi positif. Ini koreksi positif, ya. Jadi kita ketik di sini 4.400. Ini di sini sudah ada 4.800. Ini merupakan kenikmatan. Nah, untuk mengisi fiskalnya kita menggunakan rumus yang menggunakan simbol, ya. Kita menggunakan rumus kurang dan tambah. Jadi kalau di koreksi fiskalnya jadi kalau di koreksi positifnya jadi dia menggunakan rumus kurang, di negatif dia positif. Jadi ini C22, ya, sel C22 yaitu 81.400 dikurang D22 yaitu 4.800 ditambah E22 ya kosong ini. Jadi koreksi fiskal positif itu tanda kurang dan koreksi fiskal negatifnya itu menggunakan rumus tanda tambah. Itu untuk menghitung fiskalnya di sini, aturan perpajakannya, ya. Begitu seterusnya. Jadi koreksi positifnya kurang, koreksi negatifnya positif. Oke, kita lanjutkan. Ini poin yang B yang sudah kita hitung tadi dalam bentuk tabel ini, penyusutan. Ini sudah jelas dia koreksi fiskal negatif. Jadi dia berada di
koreksi fiskal negatif di sini sebesar 54 juta. Ini dia, 54.600.000. Ini sesuai dengan perhitungan penyusutan ya. Kemudian poin nomor yang bagian C tadi, beban perjalanan. Beban perjalanan ke mana tadi? Ke luar negeri. Atas nama istri dan anak Bapak Hernan 20 juta. Koreksi positif. Jadi ini berada di koreksi positif. Nah, karena dia berupa kenikmatan hanya untuk keluarga ya. Tidak diakui oleh perpajakan. Jadi rumusnya ini dia C26. Ini C26 ini yaitu 110 juta dikurang D26 itu ini 20 juta ditambah 26 di sini ya. Hasilnya 90 juta. Jadi ini untuk jumlah beban penjualan dijumlahkan. Oh ya, sedikit dijelaskan untuk beban iklan tadi di soal tidak ada perbedaan, jadi tetap ya dipindahkan. Jadi yang kita analisis hanya adanya perbedaan. Yang harus kita analisis itu jika ada soal yang menyatakan adanya perbedaan antara data keuangan komersial dengan data keuangan fiskal. Hanya itu yang kita analisis. Jadi selebihnya itu tetap kita catatkan di fiskal karena tidak ada perbedaan, ya tetap ini dia ini ya. Jadi jumlahnya 443.300.000 di komersial ataupun di perusahaan, sedangkan di perpajakan ataupun di fiskal 473.100.000 rupiah. Kita lanjut ke beban administrasi. Di beban administrasi sebesar 7 juta tadi ya, Ibu ingat tadi 7 juta ada beban gaji dari staf yang tidak bisa diakui oleh perpajakan karena tidak memiliki bukti, tidak ada buktinya ya. Tidak ada bukti sehingga dia masuk ke koreksi fiskal positif. Rumusnya tetap ya, kalau dikoreksi fiskal positif dia dikurang, koreksi fiskal negatif dia ditambah. Kemudian beban sewanya tetap. Beban pajak, jadi total beban pajaknya segini. Beban jasa audit sama, tidak ada perbedaan. Nah, beban rekreasi karyawan ke Taman Impian Ancol tadi 12 juta. Sebesar 12 juta ini dianggap natural ataupun berupa kenikmatan kepada karyawan, tidak dianggap. Jadi rumusnya sama tadi di positif, dikoreksi positif dia dikurangkan, dikoreksi fiskal negatif ditambah, hasilnya 0. Kemudian beban bahan habis pakai tidak ada perbedaan. Beban administrasi lainnya yaitu sumbangan dalam bentuk sumbangan sebesar 2 juta tidak diakui oleh perpajakan. Jadi rumusnya sama, dikoreksi fiskal positif jadi kurang, koreksi fiskal negatif jadi tambah, hasilnya 1.340.000. Nah, jumlah bebannya segini setelah ditotal. Dan laba usahanya Lanjut ke pendapatan sewa. Pendapatan sewa ini kan merupakan laba dari perusahaan ataupun pendapatan dari perusahaan. Merupakan penghasilan dari perusahaan sebesar 70.820. Ternyata sebesar 20 juta itu sudah kena PPh final. Jadi dia sudah masuk ke beban si perpajakan. Jadi dia ke koreksi negatif. Begitu juga seterusnya. Untuk pendapatan bunga sebesar 8 juta, ini juga masuk ke PPh final. Ini dia masuk ke koreksi fiskal negatif. Rumusnya sama, hasilnya 0 ya. Kemudian beban bunga pinjaman itu tidak ada perbedaan tetap. Nah, jumlahnya ini kita jumlahkan, dan laba bersih di perusahaan dengan laba bersih di perpajakan itu berbeda. Jelas berbeda karena sudah dilakukan rekonsiliasi fiskal. Jadi, rekonsiliasi fiskal inilah yang akan menentukan besar atau kecilnya PPh badan kita nanti. Jadi, kalau sudah dihitung rekonsiliasi fiskalnya berapa, ini perhitungan laba bersih di perusahaan jadi setelah kita menghitung laba
bersih dari suatu perusahaan itu berdasarkan aturan perpajakan kalau sudah didapat, maka dengan menggunakan data dari fiskal ini, hasil dari rekonsiliasi antara data perusahaan dengan aturan fiskal, kita sudah mendapatkan hasilnya, hasil perhitungannya dari aturan perpajakan, maka inilah yang akan kita gunakan untuk menghitung PPh badan. Jadi kita tidak menghitung PPh badan berdasarkan data dari perusahaan ini lagi, tapi dari data yang sudah dilakukan rekonsiliasi fiskal, yang sudah dianalisis koreksi fiskal positifnya dan koreksi fiskal negatifnya. Kita lanjut ke hitungan PPh-nya, PPh badan. Nah, untuk perhitungan PPh terutang, di sini menggunakan tarif pasal 17 dan pasal 31E Undang-Undang PPh. Untuk lebih jelasnya, anak-anak Ibu bisa lihat di PowerPoint yang sudah Ibu sediakan di Google Classroom, yaitu mengenai PPh badan. Di sana ada tarif untuk pasal 17 dan pasal 31E. Nah, alasannya kenapa kita harus menggunakan PPh badan terutangnya berdasarkan tarif pasal 17 dan pasal 31E Undang-Undang PPh, yaitu karena peredaran brutonya itu berada di atas 4,8 miliar. Ya, ini 4,8 miliar kan? Nah, peredaran bruto dengan menggunakan aturan ini, yaitu rumusnya penjualan dikurang retur dikurang diskon. Nah, ditambah pendapatan luar usaha atau pendapatan dari sewa. Ini pendapatan luar usaha di PT Bintaro ini kan pendapatan sewa. Nih. Ini penjualan dikurang retur, dikurang diskon, kemudian ditambah pendapatan sewanya. Nah, hitung sendiri. Nanti hasilnya 10.529.660. Kan di atas 4,8 miliar kan? Makanya menggunakan rumus itu. Kemudian penghasilan kena pajaknya. Kita lihat penghasilan yang kena pajak. Nih, laba bersihnya berapa? 1.934.778. Jadi kita lihatnya dari aturan dari perhitungan fiskal yang sudah kita hitung, bukan dari komersial lagi. Nah, kita pindahkan ke sini. Oke. PKP dibulatkan karena tidak ada pembulatannya lagi, udah nggak ada koma-koma, udah tetap. Lanjut ke rumus berikutnya. Penghasilan kena pajak mendapat fasilitas. Ada dua ya, satu lagi penghasilan kena pajak yang tidak mendapat fasilitas. Jadi yang mendapat fasilitas, rumusnya ini 4,8 M, dibagi peredaran usaha setahun. Inilah dia peredaran usahanya dalam setahun itu. Nah, dikali penghasilan kena pajak setahun. Ini. Nah, hasilnya segini. Udah. Kemudian penghasilan kena pajak yang tidak mendapat fasilitas, rumusnya nih. Penghasilan kena pajak setahun dikurang penghasilan kena pajak mendapat fasilitas. Nah, ini dia penghasilan kena pajak setahunnya. Dikurang penghasilan pajak yang mendapat fasilitasnya. Hasilnya segini, dikurangkan hasilnya ya. Kemudian masuk ke PPh terutang. Ini berdasarkan tarif pasal berapa tadi? Pasal 17. Nah, rumusnya ini 50% dikali 25% dikali penghasilan kena pajak mendapat fasilitas. Ini paham kan perhitungannya? Dikalikan dengan penghasilan kena pajak mendapat fasilitas ini. Ya. Kemudian atas penghasilan kena pajak yang tidak mendapat fasilitas berapa? Jadi dikali 25% dikali penghasilan kena pajak yang tidak mendapat fasilitas atau PKP yang tidak mendapat fasilitas. 25% dikali 1M 50.799.437. Nah, hasilnya segini. Kemudian dihitunglah dia PPh terutang dari tarif yang ini yang mendapat fasilitas dengan yang tidak mendapat fasilitas. Dijumlahkan
Hasilnya 374.447.179 rupiah. Inilah dia PPh badan terutangnya per tahun. Jadi inilah dia hasilnya. Oke, semoga anak-anak ibu bisa memahaminya. Ibu sudah dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.